Whisper and Action. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Uda Fadil dan Kang Faras di acara Bicara Soal Bisnis. Oke. Bang, sekarang kita kedatangan tamu yang keren juga nih. Wah, keren banget, Bay. Benar. Tapi masih di ranah Fateta, Benar coy, banget. gitu. Ini kayaknya rata-rata tamu kita kalau nggak Fateta, TMB masih TMB ya. rata-rata ya. Mungkin karena emang Bang Kiman kan juga dari TMB gitu Iya, ya, dia betul, relasinya coy. baik dari sana. Begitu. Jadi memang Fateta juga termasuk yang top juga ya, Benar, untuk benar. pembicaranya ya, gitu. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung ini kita sambut nih ada Oke. Bang Herman Siregar. Halo Bang Herman. Gimana Bang kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Lagi pandemi ini tetap harus semangat ya Bang ya. Ya iya dong. Waduh, Semangat. mantep gitu, Bang. Tadi dari mana Bang? Dari rumah Bang? Dari rumah ya, dari rumah. Alhamdulillah. Lalu lintas aman ya Bang ya minggu gini? Aman, ya? aman. Nggak macet ya Bang ya? Masih ya enggak lah. Enggak ya. Soalnya kan biasanya minggu tahu sendiri Bogor ya Bang. Iya ya? kan, soalnya weekend gitu kan Bang. Mau ada kegiatan kemana, pengen liburan lah gitu Bang. Gitu. Paling jalan aja yang udah pada mulai rusak ya. Waduh, iya deh Bang. Ya Bang. Bener-bener. Tiap udah sore tuh wah udah kayak jadwalnya tuh wah hujan gitu kan kalau udah sore gitu. Mungkin bisa kenalan dulu nih Bang ke teman-teman Dakar TV nih Bang. Apa namanya? Mungkin nama Abang siapa, terus alumni dan mungkin kegiatan Abang lagi apain nih akhir-akhir ini gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Siregar. Saya kebetulan alumni IPB juga, angkatan 43, jurusan Teknik Pertanian. Kegiatan saat ini ya. Ya Bang, boleh Bang. Kebetulan saat ini saya sedang buka usaha lah, usaha kecil-kecilan. Wah, Bisa dibilang ya masih pemula lah. guys. Namanya properti syariah. Biasanya nih yang kita undang ke sini ngomongnya masih pemula padahal udah ini banget gitu. Betul kecil gitu ya. Orang yang emang keren tuh suka merendah. Iya betul. Kan ya sama kayak ini ya konsep padi gitu. Semakin berisi semakin merunduk. Begitu coy Oke, gitu. mantap. Mungkin tadi bisnis syariah Bang ya. Mungkin sebelum kita bahas ke sana dari CV Abang nih Bang, kan Abang udah ikutin organisasi baik nih Bang. Ada BEM, ada Imata Tani. Mungkin bisa diceritain nih Bang dari awal Abang masuk tuh Abang udah ikut apa aja sampai mau lulus gitu Bang. Ke teman-teman mungkin track record Abang lah selama kuliah gitu. Sebenarnya kalau selama kuliah saya kalau di awal masuk kuliah saya nggak ikut organisasi apa-apa. Oke. Masih fokus di asrama. Tapi setelah masuk jurusan di tingkat kedua itu saya ikut di BEM. Oh, BEM Fateta. BEM Fateta dulu. Waktu itu bagian advokasi. Bantu teman-teman yang bermasalah dengan UKT. SPP, keuangan, Sama dong kayak gitu. semua ya. Iya. Habis itu tahun berikutnya baru ikut BMKM di bagian kebijakan daerah. Jakda. Jakda ya. Oh iya. Sama lah, hampir sama dengan advokasi itu. Kalau organisasi sebenarnya nggak begitu banyak sih, cuma itu aja BEM. BEM aja kalau di kampus ya. Sama Imata Tani juga. Kalau seperti Imata itu, Bang? Tani itu kan sebenarnya kalau Imata Tani itu kan antar kampus ya. Iya. Jadi itu gitu, Bang. lebih ke jurusan Teknik Pertanian ini kan punya organisasi namanya Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia gitu. Jadi kadang kita ngadain di Unsud semacam seminar gitu kan. Kayak kongres gitu ya Bang ya. Iya, kayak kongres gitu. Kadang di Lampung itu. Oke. Jadi lumayan banyak nih teman-teman kalau track record organisasi Abang ini dari tahun 2006 ya Bang ya. Iya. Udah mulai berkecimpung nih keren banget emang. Kalau di Mata Tani itu ya dapat jalan-jalannya ke kampus Iya gitu betul. kan. Soalnya kan dapat subsidi ya Bang ya. Terus juga banyak ketemu juga nih sama teman-teman dari dari kampus, berbagai ya. kampus Iya, gitu Bang. betul. Oke. Berarti kan tadi Abang ini jatuhnya kan di bisnis ya Bang ya. Sekarang Iya, berkecimpung. alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini track record Abang di kampus nih nggak ada nih Bang yang berbau bisnis nih. Nah, itu asal mulanya dari mana Bang bisa terjun ke bisnis nih? Gimana? Sebenarnya iya sih. Jadi dulu waktu di kampus itu kan saya sambil ngurusin angkot. Oh iya. Ini ya wah keren ya Bang nih manajer trayek angkutan umum. Sudah terbiasa di lapangan lah, sudah tahu gimana kalau di lapangan seperti apa gitu kan. Terus kebetulan di kampus juga kadang kan jadi kayak Dulu kan saya sering ditunjuk jadi koordinator mata pelajaran ya. Jadi kalau ada yang mau fotokopi gitu kan. Kita dapat aslinya, yang lain dapat ininya, fotokopiannya gitu kan. Iya. Itulah. Ya
Sebenarnya di kampus pernah buka bisnis kecil-kecilan, cuma emang nggak apa ya, kalau hasilnya nggak begitu inilah gitu. Namanya di kampus kan namanya usaha sambilan ya dapatnya sambilan gitu. Iya ya Bang ya. Sambil belajar juga nih Bang ya, Iya, mental betul. usaha gitu Iya, ya Bang ya, sambil lebih- membangunnya. Lebih melatih ke ini aja sih, ke pola pikir aja itu. Iya Bang ya. Berarti yang angkutan umum ini yang kerja sama bareng Bang Kiman itu Bang ya? Iya betul. Iya, soalnya kan kita sering ceritain tuh ya. Betul, Abang iya. tuh punya angkot nih di sini gitu. Iya. Oh, berarti sama Wah, Bang Herman tuh ya. Bang Herman sama Bang Herman ya. Wah, mantap. Berarti dari tahun 2006 berarti pas Abang baru masuk Baru ke masuk IPB kampus, udah ya. itu Udah ngurusin ngurus angkot. angkot, Bang. iya. Mantap. Berarti itu bagi waktunya gimana Bang? Maksudnya antara kuliah sama Ya manajer? kuliah siang ngurusin angkotnya malam gitu. Oh gitu. Jadi full day ya. Gitu. Pulang-pulang tengah malam gitu. Jadi, loh itu gimana Bang? Kan ada ininya jam malamnya Bang gitu. Itu nyampe asrama tinggal serahin KTP itu. Sampai kayaknya udah sampai apal orangnya. Iya, Iya udah apa? Langganan nih. Iya iya betul. Ah, ini lagi gitu kan ya. Tapi keren Abang ya. Maksudnya masuk kuliah udah bisa menghasilkan gitu kan. Betul, Sedangkan di mana rata-rata kita baru masuk ya masih Ya masih ini kan orang tua beradaptasi dengan kampus Benar, gitu kan. benar. Fokus pada kampus gitu. Benar. Oke. Wah, tapi Bang Herman udah terjun langsung ke ranah bisnis gitu kan. Kuliah jalan, bisnis pun juga demikian. Iya bisa dibilang seperti itu. Oke. Mantap. Nah, terus tadi masuk nih Bang, tadi kan ada bisnis syariah tuh tadi berkonsep syariah. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan Bang itu apa gitu bisnisnya? Ya. Awal mulanya gitu Bang. Awal mulanya sebenarnya gimana ya? Saat dulu saya masih kerja di PT Indolacto tuh, pabrik susu Indomilk tuh. Iya Bang. Jadi kan ada ketertarikan untuk hijrah ke bisnis syariah gitu kan. Kebetulan yang saya ikuti itu teman-teman yang bermain di properti. Oke. Ya awalnya sih saya ikut pelatihan tuh yang properti konvensional ya, ikut ke Jakarta gitu kan. Cuma lama-lama kok kayaknya begitu dapat ya yang tentang syariah tuh kayaknya lebih menarik itu gitu. Selain kita dapat dapat uangnya, usahanya, bisnisnya, kita juga bisa mendapatkan dakwahnya gitu. Ada dakwahnya di sana gitu. Benar. Jadi kan kalau yang kita pegang itu yang sering kita ini, jadi bisnis itu tidak hanya masalah untung dan rugi aja, tapi ada juga surga dan neraka. Jadi Wah, ya Berat ya. jadi ya jangan hanya ngejar duitnya aja. gitu. Iya betul. Kalau bisa kalian dapat dakwahnya kan lebih bagus. Kenapa tidak ya Bang ya? Iya Gitu ya. betul. Kadang kita sudah terlupakan oleh dunia nih kawan-kawan. Iya, gitu kan. Nah, kadang lupa kalau misalnya tujuan kita tuh akhirat gitu ya. Iya coy gitu kan. Dunia juga dikejar, jangan lupa akhiratnya juga gitu. Oh, itu gimana Bang? Maksudnya kan kita tahu kalau misalnya yang namanya properti itu kan bisnis yang memang dari tiap tahun itu nggak pernah turun ya Bang, misalnya dari nilai ininya ya Bang ya. Iya. Naik terus Bang nilainya Pasti gitu. naik terus. Nah, itu kan kita tahu kalau ada yang konvensional dan mana yang syariah. Nah, perbedaannya Bang. Gitu. Perbedaannya Bagi ya untuk kawan-kawan yang pemula nih sebenarnya Bang. lebih ke ini ya sih konsep jual belinya aja. Jadi kalau yang kita kan yang di properti syariah ini kita tanpa bank ya. Jadi kita emang yang kita konsepkan itu perumahan syariah yang tanpa riba. Jadi nggak ada denda di sana. Di saat memang konsumen ada keterlambatan, kita tidak ada denda, tidak ada itulah. Ada penalti gitu Bang ya. Nggak ada penalti, apalagi penalti nggak ada. Kalau di bank kan dia mau pelunasan aja di penalti kan. Kalau kita enggak, dia mau pelunasan kita kasih ini malah cashback kan. Kita kasih bonus. Bonusnya ya Bang ya. Jadi bedanya di situ ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya soal menjanjikan nih Bang, terkait syariah sama konvensional tuh lebih yang mana sih Bang kalau menurut Abang? Kalau menurut saya pribadi sih ya jelas dong yang konsep syariah ya. Iya. Kenapa tuh Bang? Kenapa? Karena namanya kalau prinsip saya rezeki itu kan sebenarnya sudah ditakar ya. Jadi ya ngapain kita cari dengan jalan yang kita tahu itu salah gitu ya. Kita cari aja dengan cara yang halal gitu. Ya toh sekuat apapun rezeki kita kan sudah tertulis ya di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi ya yang penting kita ada usaha, ada ikhtiar, ya pasti ada jalan lah, pasti ada rezeki lah di sana gitu. Oke. Jadi emang
Kalau untuk soal rezeki udah ada yang ngatur gitu Iya. ya. Jadi kalau Kita cari berkahnya aja. Ya berkahnya ya bang ya. benar. Oke. Dan itu kan maksudnya yang dari aku sih ya bang ya, kalau misalnya ngelihat properti apa itu perbedaan dari konvensional ataupun yang syariah, itu kan kita menghindari yang namanya kan riba. Gitu Riba, ya. ya betul. Nah itu apa namanya yang untuk kaula muda nih bang ya, kalau misalnya yang pengen cari properti, nah ada saran nggak bang begitu? Saran untuk mencari properti syariah yang benar gitu ya. Mungkin yang pertama itu coba aja dicek nanti track recordnya, rekod untuk pengembang ini seperti apa sih gitu. Terus badan hukumnya seperti apa sih, dan bisa juga nanti ya tanya-tanya ke teman-teman pengembang properti syariah yang lain. Kalau yang perumahan si A ini kan properti syariah. Ini gimana ya? Bagus apa enggak ya? Karena kan enggak, ya kita enggak, inilah kan banyak juga akhir-akhir ini yang properti syariah yang bermasalah ya. Yang tahu-tahu udah ya gitulah. Apa namanya dibilang labelnya penipuan. doang yang syariah, Labelnya tapi doang yang syariah, gitu. sudah dibungkus dengan apa namanya udah ada yang konvensional ataupun Iya. malah ada yang tipu-tipu juga bang begitu. Iya, saya ya kadang miris juga sih ngelihatnya kok jadi banyak yang bermasalah gitu kan. Cuma memang ya itu kita harus lihat juga. Jadi kalau pemahaman dia itu seperti apa gitu kan. Karena banyak juga saya lihat yang menjalankan properti syariah ini dia belum punya ilmunya yang mumpuni, tapi dia udah mencoba gitu. Oh iya. Cuma modal nekat gitu kan. Tapi karena kan kalau dia nggak punya ilmunya, nggak punya pemahamannya, saya rasa sih berat. Berat ya bang ya. Karena walaupun gambarannya syariah, tapi kan maksudnya kita harus tahu dulu ini syariahnya bagaimana. Yang tadi abang bilang harus banyak bertanya juga gitu ya bang ya. Karena banyak godaan di sana. Saat kita lagi nih, tahu-tahu ada tawaran dari bank. Iya. Kita juga sering tahu-tahu datang ke kantor presentasi gitu kan. Tapi udahlah, kita istiqomah aja. Istiqomah ya bang ya. Wah, mantap. Oke. Gitu. Untuk ini bang, modal untuk di properti syariah bagaimana bang? Kalau misalnya kita pengen nih bang gitu kan, nah, mungkin pemirsa dari BSB channel Dakar TV ini pengen ini bang cari-cari properti syariah gitu bang. Modalnya gimana bang? Modalnya yang pasti itu yang pertama ilmu ya. Ilmunya dia harus paham dulu seperti apa itu muamalah syariah yang benar-benar syariah. Jangan sampai dia asal mulai aja gitu kan. Iya. Nah, yang kedua tuh mungkin mental ya. Wah, Mentalnya harus kuat. Karena properti syariah ini lumayan lama puasanya. Oh iya. Kalau nggak kuat puasa ya udahlah. Waduh. Tahu-tahu di rekening banyak duit gitu kan. Tergoda gitu. Tergoda gitu ya. Makanya, Udah wah. udah jalan-jalan. Gitu. Nah, itu kita tunggu hancur itu. Waduh. Nah, kalau modal uang ya pastilah. Kalau dibilang 0 rupiah tuh nggak mungkin lah. Pasti tetap ada. Tetap ada ya bang ya. Baik itu dengan kita cari investor atau modal sendiri patungan ya bisa. Berarti kalau Abang Herman ini berarti kan bergeraknya dari properti langsung ke syariah bang ya, bukan dari konvensional ke syariah ya. Bukan. Nah itu belajar dari mana bang? Ilmu-ilmu yang abang dapatkan gitu. Belajarnya dulu ada namanya ya sebenarnya komunitas ya. Pertama saya ikut komunitas bersama tim tuh. Kita pertama dulu 12 orang tuh ikut namanya Coach Properti Syariah. Oke. Terus habis itu ya ternyata coachnya ini bermasalah juga. Kita kena juga 2 proyek tuh. Wah. Modal udah masuk, ya udahlah anggap aja tuh SPP belajar gitu. Sedekah Habis ya itu, bang ya. Terakhir tuh sekarang kita cuma sisa berempat alhamdulillah. 12 ya. Ya seleksi alam lah. Iya salah ya. betul. Yang kuat yang bertahan ya bang. Kalau saya sekarang join juga belajar di DPS kan sejak tahun 2020. Kalau teman-teman ada yang belajar dengan Ustadz Erwandi, terus Ustadz Ervandoni kan, ada adiknya Ustadz Erwandi juga gitu. Ya intinya kita jangan berhenti belajar juga karena kan jangan sampai di saat nanti kita bertransaksi di lapangan terus mentok gitu, terus kita buat kayaknya boleh dah, kayaknya itu nggak boleh tuh. Harus kita pastikan. Yakin kita harus setengah-setengah ya, Bang, ya? pastikan bagus benar apa enggak yang kita jalankan gitu. Betul.
Oke. Ya itu tadi ada ilmu tadi ya Bang ya, Iya, dan juga iya. tadi relasi cycle-nya juga mendukung Iya, gitu ya Bang ya. Oke. Wah. Nah, ini kalau kita coba mundur ke belakang dikit ya Bang ya. Kan tadi Abang pengalaman kerja terakhir kan di Indolakto ya Bang tadi ya? Iya, di disebutkan ya. Indolakto. Terus akhirnya mencoba untuk beralih ke properti nih Bang. Iya. Nah itu yang membuat Abang mau ke properti aja itu dari mana gitu Bang? Atau emang ada ajakan dari kawan kah atau gimana Bang? Enggak, sebenarnya emang saya nggak senang jadi karyawan itu. Wah. Mantap. Oke, emang jiwanya pebisnis. Jiwanya pebisnis coy gitu kan. Mentalnya udah dididik Karena seperti kalau itu. dilihat di sini Abang udah cukup lama kan Bang? Jadi supervisor Iya. 7 Iya tahun Bang, kan, Bang? betul Bang. 7 tahun Iya. dan sempat 2 kali ditawarin naik Naik ini ya. gitu ya. Iya. Cuma saya bilang nggak usah Pak, saya cuma bentar doang di sini. Bentar lagi saya resign. Saya bilang. Aduh. Oh gitu. Tapi kenapa baru terpikirkan tahun 2016 Bang untuk jadi maksudnya era ini untuk terjun ke properti gitu Bang? Iya, mungkin karena apa ya? Sebenarnya kan sambil kerja di Indolakto itu saya sudah mencoba beberapa usaha ya, mulai dari ternak ikan tapi gagal, terus Oke. jual pupuk, ambil dari pabrik, Packing ini lempar- sendiri Bang enggak. ya. Oh, nggak packing, cuma promosi ke Gapoktan, dia pesan, saya ambil pabrik langsung sana. Jadi Oh, gitu, pupuk jalan, uang nyangkut. oh iya. Oke, paham. Inilah ya Bang ya, apa namanya, perantara juga ya Bang ya. Iya, cuma nggak bertahan lama itu. Akhirnya apa ya yang bisa ini? Akhirnya ikutlah pelatihan properti, terus ketemu teman-teman yang bermain di properti syariah, sharing-sharing gitulah. Kayaknya menarik juga nih. Menarik, gitu. betul. Iya Bang ya. Oh, itulah. Saya kan resign 2018 tuh. Iya. Jadi Iya Bang. cuma 2016 tuh sudah mulai menjalankan proyek. Sehingga di saat sudah yakin ya udahlah fokus aja properti, jadi resign gitu. Oh gitu. Jadi memang ada fokus buat ini dulu pekerjaan juga, tapi di sisi lain di sampingan juga harus dikejar ya Bang ya. Iya, Passive income-nya ya Bang ya. passive income-nya. Berarti kan tadi Abang ini kan emang nggak suka ya Bang jadi karyawan ya Bang ya? Iya. Itu berarti kan salah satu syarat untuk jadi pembisnis yang ulung. Iya sebenarnya. dong gitu. Gitu. Nggak betah dengan satu kondisi Benar, coy benar. gitu. Iya. Tadi Bang selain Abang dapat ilmu-ilmu soal syariah nih, gimana sih Bang cara membangun mental terutama ya, mental seorang pembisnis yang rata-rata kita mau terjun tuh takut gagal, Takut rugi gitu. Gimana tuh Bang? Iya, kalau kita takut rugi ya diam aja kan. Kalau takut gagal ya nggak usah mencoba kan gitu. Iya. Mungkin kalau saya lebih ke ini sih, keinginan siapa. Jadi saya tuh pengennya di usia nanti, di usia tua lah gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi, tapi kita sudah bebas finansial. Gitu. Dengan hasil gitu Bang. Financial freedom ya Bang Jadi ya. kita sudah istilahnya nggak perlu capek, udah punya passive income lah gitu kan. Nah, kalau kita karyawan terus kan ya saya pikir sih berat gitu. Betul. Karena ngelihat teman-teman senior yang di pabrik, di perusahaan itu kayaknya begitu dia pensiun dia masih nyari-nyari juga gitu kan. Nyari di mana yang di satu usia pensiun masih keterima gitu kan. Nah, agak berat juga. Jadi saya mikirnya gimana ya nanti dia di hari tua menyiapkan biar kita punya passive income, gak perlu capek-capek lagi gitu kan. Dan yang pasti sih yang kita cari kan keberkahan juga ya. Betul banget Bang. Nah, kalau jadi karyawan kita nggak senang, ya gimana kita mau dapat yang berkah gitu kan? Betul. Nah, itu. Oke. Sama ini Bang. Tadi kalau kita ngobrol soal syariah nih Bang. Pasarnya banyak Bang. Insya Allah sejauh ini sih sudah jauh lebih banyak ya, karena orang sudah mulai melek dengan yang namanya riba. Karena mungkin kalau sekarang kalau kita tanya di mana-mana juga sudah banyak yang tahu riba itu haram gitu ya. Nah, kalau dulu kan orang nggak tahu itu. Nah, yang taunya kalau ribanya sekian persen haram sekian enggak gitu. Ada juga dulu yang pernah Ada gitu. gitu persenannya ya. Nah, sekarang kan orang udah banyak yang tahu kalau riba mau berapapun nilainya haram ya haram gitu kan. Nah, dan sudah ketertarikan orang dengan properti syariah, saya lihat sih jauh meningkat. Meningkat Bang ya. Cuma memang jangan sampai salah ngambil gitu kan, karena ngelihat harganya murah gitu kan. Nah, terus main ambil aja gitu kan.
Karena kita juga harus ada hitung-hitungan, ini masuk akal apa enggak gitu. Betul. Oke. Wah, karena ya itu tadi ya Bang, nggak sembarangan juga kan Bang, karena apalagi sekarang di dunia yang serba digital ya Bang ya. Iya. Teknik-teknik marketingnya ini untuk properti ini kan juga ini Bang, membuat orang atau misalnya klien jadi tergiur gitu Bang. Iya betul. Ya harus tahu juga gitu kan, harus tahu kelegalitasnya seperti apa. Iya betul. Gitu. Makanya kalau mau ngambil properti syariah ya bagusnya emang cek dulu legalitas proyeknya seperti apa, legalitas usaha badan usahanya seperti apa, terus track record pengembangnya ini seperti apa gitu kan. Saya rasa sekarang udah banyak lah yang bisa ditanya gitu kan. Apalagi teman-teman di DPS juga banyak yang sudah bagus track recordnya gitu kan. Jadi jangan tergiur hanya karena murahnya gitu. Karena murah itu ya bisa jadi murahan kan gitu. Relatif ya Bang ya, murahnya itu bagaimana gitu. Iya, makanya saya bilang bisa jadi kan gitu. Iya betul. Karena banyak juga kalau saya lihat proyek-proyek yang bermasalah emang dia salah dalam pricingnya. Jadi dia bikin tuh harganya rendah ya Bang, terlalu murah ya? banget. Dia bangunnya dari mana gitu kan. Betul. Terus legalnya Dananya dari mana untuk buat gitu. ini ya Bang ya. Terus bikin janji yang wow gitu. Nah itu perlu dipertanyakan. Iya. Harus diselidiki lebih lanjut ya Bang Iya ya. betul. Tapi emang amannya sih kalau kita pengen bikin syariahnya ke PT Wisma Mulia Sejahtera aja berarti. Wah, teman-teman iya sih. Dakara TV nih ya. Betul banget sih. Iya, soalnya dari link dan relasi kan udah cukup bagus ya, dan juga track recordnya ini udah dari 2016 loh gitu kan. Mungkin ini ada ini nggak Bang, sosial medianya nggak Bang, Instagram atau apanya? Belum ada ya? Iya belum Nah, Bang. tapi kalau buat teman-teman yang kiranya pengen coba aku pengen beli rumah nih ke sini gitu, gimana Bang? Boleh kontak ke saya langsung boleh. Abang boleh. Siap. Oh berarti Atau ke in-house kita boleh karena apa ya? Oh kita ada juga ini wismanproperty.com ada. Websitenya ada ya Bang ya. Oke, siap Bang. wismanproperty.com atau satu lagi tuh rumah takwa. Oke Bang, siap. nanti mungkin kita taruh di bawah ya buat nanti Untuk linknya Bang link ya. dan Sama deskripsinya. izin tulis nomor Abang mungkin ya buat nanti kalau Boleh. teman-teman ada yang mau coba kontak Abang pengen beli rumah gitu kan. Iya cuy gitu. Aja lah syariah terpercaya gitu. Betul. Boleh. Mulai mencari rumah ya, namanya kaula muda ini kan sekarang kan sulit mencari rumah karena dari tabungannya segala macam, gaya hidupnya Bang. Tapi kalau misalnya pengen ya udahlah sambil nabung nih, properti syariah kayaknya menjanjikan gitu kan. Betul. Boleh nih kontak Bang Herman gitu. Oke. Atau bisa juga nanti ke in-house kami ada. Gimana tuh Bang? Indonesia? Gimana Bang? Dia stay di kantor dia. Stay di kantor. Kalau kantornya di mana Bang? Di Sawangan, Depok. Oh di Karena emang proyek kita baru di daerah sana. sana. Oh gitu. Nah Iya, rencana bakal ada ekspansi kan nih Bang? Insya Allah. Insya Allah. Ke Bogor Bang? Bogor ada nggak Bang? Bogor insya Allah. Amin Bang begitu. Oke. Karena kan Bogor juga misalnya untuk dari mahasiswanya kan banyak nih Bang gitu kan. Nah jadi cari kos-kosan misalnya nggak sesuai gitu. Jadi jangka panjangnya aku 5 tahun lagi pengen punya rumah nih gitu. Ya udahlah mau coba dari properti syariah gitu Bang. Tapi kalau mau nyari di Bogor bisa nanti saya arahkan ke teman-teman yang di Bogor. Gampang. Fleksibel lah Bang ya. Fleksibel. Boleh Bang ya. Wah, Iya Bang sama-sama syariah ya Bang ya. Iya. Wih. saling sharing ya Bang ya, maksudnya dari teman-teman juga ada. Wah, ini ada ini gitu Iya Bang betul. ya. Wah. Tapi kalau Bang Herman ini emang dari kecil ada interest di bisnis Bang? Atau gimana? Iya emang dari kecil tuh memang keinginannya jadi pengusaha sih. Oh, berarti jiwa bisnisnya dari kecil ya? Kecil coy. Makanya dulu di saat disuruh daftar PNS tuh nggak mau. Setuju itu Bang, iya. Wah, jalan ninja kita sepertinya sama Bang. Iya. Waduh, iya betul. Mirip banget sama Bang Kiman. Berarti emang benar-benar jiwa bisnisnya emang. Ya kan abang ada. Oh iya. Aduh lu gimana sih ya? Tapi saya masih kalah jauh lah. Emang gitu suka merendah ya Bang. Aduh, iya betul gitu. Oke. Mungkin ini Bang, terakhir kali ya. Iya. Kan lagi pandemi nih Bang. Nah kalau bis Abang properti ini kan dari tahun berapa Bang berjalannya? Pas awal syariah ini? 2016. 16 ya? Berarti pas pandemi masih sempat kena ya Bang ya? Kena. Itu gimana Bang? Track buat penjualannya apakah menurun? Ada atau penurunan stabil atau malah naik? Sebenarnya enggak juga. Jadi tahun 2020 ya, awal-awal pandemi ya. Betul. Justru
saat Ramadan tuh saya masih ingat. Saat Ramadan di 2020 tuh itu penjualan kita paling tinggi. Wah, gitu ya Bang. Itu dahsyat tuh. Jadi di saat yang lain pada drop kita malah naik gitu. Betul. Karena kan awal-awal pandemi itu maksudnya banyak kabar bahwasanya properti turun tuh harga gitu. Properti down. Pada yang hotel-hotel pada jual gitu, Bang. Terus harga bahan selesai pada naik kan Bang pada saat itu. Iya, cuma kalau teman-teman lihat tracknya properti syariah itu malah naik semua. Itu. Bisa gitu karena mungkin itu sih coy gitu. Jadi walaupun ada misalnya fase di mana wah lagi pandemi, tapi di sisi lain wah kayak properti syariah menjanjikan nih buat keberlanjutan masa depan gitu. Karena emang jangka panjangnya. Setahu saya juga syariah ini baru rame akhir tahun ini Bang ya. Bank syariah terus yang ini syariah. Iya, soalnya udah ada gabungan bank syariah Indonesia BSI kan juga kan. Iya, gitu. Mungkin lebih ramenya kayaknya kelihatan akhir tahun ini ya. Iya, syariah gitu. Wah. Nah, mungkin ada tips dan trik nih Bang. Kan bisa dikatakan Abang pas pandemi ini bisa survive loh Bang. Di mana Ya, alhamdulillah. iya sebagian banyak orang yang bahkan ada yang kolaps bahkan gulung tikar ya terkait bisnisnya. Mungkin bisa ke teman-teman Dakar TV nih Bang buat tips dan trik gimana sih Bang mempertahankan bisnis di pandemi ini gitu Bang. Sebenarnya apa ya tips dan trik ya? Mungkin yang pertama kita lebih coba di studi kelayakan ya, maksudnya lebih ke meningkatkan studi kelayakan di saat kita mau buka project nih. Sebenarnya kebutuhan pasar di sini tuh seperti apa? Di saat kondisi pandemi gini dengan harga sekian masih bisa nggak diserap pasar gitu kan? Kalau emang nggak bisa ya nggak usah kan gitu. Jadi lebih memastikan apakah yang akan kita buka itu, proyek yang akan kita buka itu masih akan terserap pasar apa enggak gitu. Terus ya ikhtiar sih mungkin tetap banyak-banyak berdoa sih. Wah, penting sih ya. Itu fondasi sih ya. Itu fondasi karena Betul. ya bertawakal aja sama Allah gitu. Jangan sama manusia gitu kan. Wah, jangan berharap lebih pada Kalau manusia pasti kecewa. Kecewa cuy, ntar Karena hati-hati. ya masa sih kita berusaha berikhtiar nggak dikasih jalan kan pasti. Iya sih. Oke. Jadi intinya yang penting kita usaha dulu. Tawakal aja sama ikhtiar yang kencang lah intinya. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Iya, terus ya dicek aja maksudnya jangan asal buka juga gitu kan. Ya lillahi ta'ala terus asal buka kan. Nggak dicek kondisinya kan. Harus lihat kondisi kita Bang ya. Kondisi kita bagus apa enggak. Kalau saya buka model seperti ini, skema seperti ini gitu kan, keserap pasar apa enggak gitu. Terus bisa dijalankan enggak gitu kan. Iya, betul. Oke. Menarik ya. Jadi pertama mental dia harus dibangun mental bisnis. Terus juga ya namanya kita manusia ya harus berusaha ya Bang ya. Nah, terus ya yang mewujudkannya ya kita berserah diri. Iya. Allah gitu. Sama ilmunya harus. Iya betul. Ilmu juga coy. Tanpa ilmu semuanya Iya. Nggak bisa Bang. dulu sebelum beramal kan. Benar. Nah buat teman-teman yang nanti rencana mau terjun di dunia properti terutama syariah ya. Iya. Ilmunya dulu kencangnya nih. Iya, Kalau betul. buat belajar di mana aja Bang ya. Bahkan Iya, di ustaz-ustaz mungkin yang paham terkait agama ataupun komunitas ya Bang ya. Komunitas juga ada. Sekarang sudah banyak kok. Banyak Bang ya. Udah banyak tempat belajar kalau properti syariah. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman mungkin cukup sekian ya buat Ya. kali ini. Jangan lupa like Komen and subscribe and see you. Bye bye. Makasih Bang. Makasih ya Bang ya. Kita setia Dakar TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakar TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM